Hari ini, Senin, 25 Agustus tahun 2025. Jakarta kembali memanas. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, mungkin ada yang berprofesi sebagai buruh, mahasiswa, ojol, dan lainnya turun ke jalan. Suasana ibu kota berubah tegang. Teriakan lantang menggema, dan spanduk tuntutan berkibar di tengah lautan manusia. Apakah ini sekadar aksi biasa? Ataukah ini pertanda awal perubahan besar? Semua mata kini tertuju pada Jakarta, dan Anda sedang menyaksikan langsung, detik demi detik, lewat live streaming di akhir video ini. Sejak pagi buta, jalan-jalan protokol mulai dipenuhi barisan massa. Terlihat jelas wajah penuh semangat, kelelahan, bahkan amarah yang sulit dibendung. Mereka menuntut perubahan, menuntut keadilan, dan menuntut suara rakyat didengar. Bendera, poster, dan pengeras suara saling bersangkutan. DPR harus mendengar rakyat, turunkan kebijakan yang menyengsarakan. Slogan-slogan ini terdengar di setiap sudut. Lalu lintas lumpuh, polisi dan aparat keamanan bersiaga penuh. Bahkan, beberapa titik strategis di Jakarta kini ditutup. Diprediksi mendekati waktu siang, jumlah massa akan semakin membengkak. Bahkan bisa jadi dari Bundaran HI hingga depan gedung DPR, ribuan orang berbaris rapi, meneriakkan aspirasi mereka. Namun, di balik semangat itu, ketegangan pun tak bisa dihindarkan. Barikade aparat berdiri kokoh, menghadang langkah massa agar tak melewati garis pengamanan. Suasana semakin panas ketika orator mulai meninggikan suara, menggelorakan semangat massa. Apakah situasi ini akan berjalan damai, ataukah akan berubah menjadi ledakan besar di tengah ibu kota? Mungkin tidak sedikit dari mereka yang hadir adalah buruh. Mereka rela meninggalkan pabrik, kantor, bahkan pekerjaan harian mereka demi satu tujuan, memperjuangkan hak. Mahasiswa pun tak ketinggalan. Dengan semangat muda, mereka membawa poster besar bertuliskan, "Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan." Suasana berubah semakin dramatis. Rakyat dari berbagai latar belakang kini menyatu dalam satu suara. Berlawanan. Tak hanya masyarakat Jakarta yang menyoroti peristiwa ini. Mungkin media nasional dan internasional kini mulai melaporkan kejadian hari ini. Hashtag terkait demo pun mendominasi media sosial. Twitter, Instagram, hingga TikTok penuh dengan unggahan live, foto, dan komentar pedas netizen. Apakah ini awal perubahan besar di Indonesia? Pertanyaan itu kini ramai diperbincangkan. Namun, hingga kini, belum jelas siapa penggagas ataupun kelompok yang menjadi penanggung jawab aksi tersebut. Tokoh gerakan sipil perburuhan, Jumhur Hidayat, menanggapi rencana aksi ini dengan nada kritis. Ia menilai demonstrasi tanpa arah dan tanpa penanggung jawab justru berpotensi menimbulkan kericuhan, karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya. Saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk ikut dalam aksi 25 Agustus, ujar Jumhur dalam keterangannya. Menurut Jumhur, aksi yang tidak memiliki struktur dan tuntutan yang jelas rawan ditunggangi kepentingan politik elit. Bahkan, ia mengingatkan kemungkinan aksi berujung pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat. Atas hal ini, saya mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal anarkis atau rusuh yang akhirnya hanya menjadi pertarungan politik elit, ucap tokoh gerakan sipil perburuhan itu. Jumhur juga menyinggung pergerakan massa di Pati, Jawa Tengah, sebagai contoh bagaimana aksi yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan dampak negatif. Di sisi lain, ia menilai pemerintah saat ini tengah berupaya keras menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi di berbagai sektor. Karena itu, ia menolak jika masyarakat dikorbankan demi kepentingan politik segelintir pihak. Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit. Karena itu KSPSI, dan semoga semua gerakan masyarakat sipil, khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu, ucap Jumhur. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari salah satu kelompok pendemo yang disebut akan berlangsung hingga sore, bahkan malam. Menjelang siang, diprediksi situasi semakin menegangkan. Kemungkinan massa semakin padat, suara semakin keras, dan aparat mulai menambah barisan. Di sisi lain,
Aparat mulai merapatkan barisan, kawat berduri, hingga gas air mata siaga untuk digunakan. Di titik inilah, kita tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aksi ini akan tetap damai, ataukah Jakarta akan menyaksikan bentrokan besar? Dan Anda sedang menyaksikan langsung detik-detik sejarah perubahan diukir. Bagi Anda yang tak bisa hadir ke lokasi hari ini, Anda dapat menyaksikan demo hari ini lewat live streaming yang bisa diakses melalui HP atau perangkat lainnya. Langkah-langkah umum untuk mengecek CCTV di tempat umum. Pertama, kunjungi website resmi. Cari dan buka website resmi Dinas Perhubungan Provinsi Bali atau instansi terkait lainnya yang mengelola CCTV di Bali. Kedua, cari menu CCTV. Setelah berada di situs tersebut, cari menu atau tautan yang bertuliskan CCTV lalu lintas, pantauan lalu lintas, atau traffic monitoring. Ketiga, pilih lokasi. Pilih lokasi atau persimpangan jalan yang ingin Anda pantau melalui daftar yang tersedia di halaman tersebut. Keempat, lihat tayangan langsung. Tayangan CCTV akan muncul di layar, memberikan pembaruan kondisi lalu lintas secara berkala. Tetaplah bersama kami, karena cerita ini belum berakhir. Jakarta masih memanas, rakyat masih berjuang, dan sejarah masih ditulis hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang tahu apa yang benar-benar terjadi di Jakarta hari ini. Subscribe untuk update terbaru dari lokasi demo langsung di ibu kota.